mendengar dan yang mempraktekkan itu bukan cuma 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun, tapi benar-benar mempraktekkan seumur hidup. Nah, ibadah yang sejati ternyata adalah mengunjungi janda yatim piatu dalam kesusahan. Ujung-ujungnya ibadah sejati adalah menyelamatkan manusia. Tuhan ingin seperti itu, menyelamatkan seluruh dunia. Karena perintah Tuhan yang terakhir ketika dia mau naik ke surga, dia katakan apa? Pergilah kamu ke seluruh bumi, beritakanlah Injil kepada bahkan segala makhluk. Dan siapa yang percaya, bukan cuma percaya, hanya orang percaya, tapi tidak melakukan tindakan. Siapa percaya dibaptis, diselamatkan. Nah, Tuhan tidak datang menciptakan agama sebenarnya. Tidak ada. Agama itu tidak menyelamatkan. Agama itu rumusan dan aturan manusiawi. Disebut agama. Agama itu ciptaan manusia. Tuhan hanya datang mengajarkan iman dan keselamatan. Dari kasih dalam Tuhan, kebahagiaan hidup adalah melakukan. Saudara, dunia ini, hidup ini adalah pertarungan. Tadi sudah dikatakan peperangan, tadi berjuang. Nah, orang yang berjuang itu yang akan menang. Orang yang banyak dia mempraktekkan firman itu, dia pasti menang. Karena apa? Mempraktekannya itu, dia akan menjadi mendarah daging di dalam diri. Dan saudara, di hidup ini yang paling berkuasa sebenarnya bukan juga pejabat-pejabat. Orang yang berkuasa di dunia ini orang benar. Doanya berkuasa, dan dalam diri orang benar ada kuasa otoritas. Seperti Elia, dia menutup langit 3,5 tahun. Bayangkan. Elia itu punya kuasa seperti Musa. Dia bisa membelah Yordan. Bukan cuma Yordan dia bisa belah. Dia bisa belah laut juga seperti Musa. Bayangkan 3,5 tahun dia tutup tuh langit. Dan tidak ada ujang satu titik pun. Setelah 3,5 tahun dia buka tuh. Bayangkan itu awan dari ujung barat, entah dari ujung mana dia tarik, dia ada iman. Luar biasa itu. Jadi orang benar itu yang berhasil. Kalau mau hidup berbahagia dan berhasil, orang benar. Anak bukan juga orang gelar MTH, doktor, profesor teologi yang benar. Malah itu dokter itu susah saja menangkan jiwa. Kenapa? Terlalu rasional. Padahal hidup ini adalah keseimbangan antara rasional dan supranatural, firman dan roh. Jadi, saudara, bagaimana untuk berhasil hidup ini? Praktek. Ya. Saudara, saya memahami sungguh dalam mengenai saya belajar sungguh-sungguh, tapi saya mau cari ilmu yang tertinggi, yang terbaik. Saya belajar bela diri macam, ya mulai dari tinju apa semua, jet kundung, silat, kungfu, bahkan sampai hipnotis sihir belajar. Tapi saya mau cari yang betul-betul bisa menyatu dengan saya, itu ilmu yang paling sempurna, paling tinggi. Nah, dari semua pelajaran kesimpulan ya, bahwa latihan dan praktek itu yang penting. Orang biar dia cuma belajar satu jurus. Kalau di tinju itu dia nama jab strike. Jadi cuma pukulan sederhana, mungkin cuma jab saja, jab. Ya. Kalau dia latih dengan sempurna,
dia mencapai kecepatan dan kekuatan yang hebat, ya. Biar orang banyak DP ilmu so ban hitam, ban kuning, ban biru atau apa. Tapi kalau dia bisa cepat dan kemudian dia bisa kuat, memang itu yang paling hebat justru. Orang melatih satu jurus ini cara rohani ya, jangan pikir. Satu jurus dia latih sungguh-sungguh berjuta kali, itu lebih berhasil dari itu banyak jurus-jurus yang hebat. Sudah tahu melawan iblis ya. Iblis banyak kali dia kecoh kita di pikiran. Bahkan dia kadang-kadang dia sok dengan bencana sampai Anda tidak tahu harus berbuat apa. Karena iblis punya cara itu, dia itu raja teror. Anda belum tahu kenal benar dengan iblis. Kalau saya sudah cukup kenal DP model siapa. Saya katakan pada Anda, iblis itu semula dia ada malaikat, salah satu malaikat tertinggi di surga. Ya. Dia adalah malaikat. Sudah itu mengapa penebusan itu harus Tuhan sendiri yang melakukan penebusan itu? Karena penebusan itu harus dilakukan orang yang memiliki otoritas lebih tinggi. Nah, iblis ini adalah salah satu panglima tertinggi di surga selain Mikael dan Gabriel. Jadi nggak ada yang bisa menebus manusia. Mikael, Gabriel nggak bisa karena otoritasnya itu tidak lebih secara kepangkatannya. Iblis itu adalah mulanya malaikat mulia di surga. Tapi karena dia menyaingi Tuhan, dia mau timbul kejahatan di dalam hatinya, maka dia ditebang rebah ke bumi. Dia 2 kali terkutuk, saudara. Dia terkutuk menjadi setan. Ketika dia melihat Adam dan Hawa, maka dia tidak bisa bicara langsung dengan Hawa. Dia merasuk ke ular. Ular itu binatang yang bagus sebenarnya. Mulanya ular itu berjalan 4 kaki. Ya. Ular itu binatang yang paling pintar, ya. Paling pintar, paling cerdik. Binatang yang dari semua hewan dia paling pintar. Nah, iblis ini masuk ke situ dan dia menggoda Hawa sehingga lewat Hawa Adam juga jatuh. Nah, karena iblis menjatuhkan manusia ke dalam dosa, Tuhan murka sama iblis, Tuhan kutuk dia. Maka wujudnya menjadi ular. Jadi saudara ingat ya, kenapa? Banyak orang nggak tahu kenapa iblis ini dibilang ular tua, ular naga. Dia sebenarnya bukan ular, tetapi ketika dia membuat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengutuk dia sehingga dia menyatu dengan ular. Ya. Jadi wujudnya jadi ular, saudara. Tapi kadang-kadang sekarang dia kan menembang roh. Dia bisa menyerupai malaikat terang. Bahkan dia bisa menyerupai Tuhan, saudara. Iblis itu nggak berkuasa sekarang. Cuma yang bahayanya dia punya kelicikan. Dia bisa menyamar jadi Tuhan. Dia bisa bicara firman pada saudara. Nah ini kasih dalam Tuhan. Anda mau melawan iblis. Iblis ketawa cuma. Apa saudara? Boleh kata, ya kita banyak mendengar firman, banyak pengetahuan, tapi nggak ada yang matang. Mental tetap mental kerupuk, ya. Kemudian tidak tahan uji, macam-macam. Ya ibarat buah mentah tengah, ya. Jadi saudara tahu di dunia ini iblis paling takut orang yang melakukan firman. Dia takut seperti Elia, Musa. Kenapa Elia berkuasa? Karena dia orang benar. Sampai doanya berkuasa. Firman katakan doa orang benar itu besar kuasa. Jadi saudara, Anda melakukan firman tidak matang, tidak sungguh-sungguh, mentalnya tetap mental. Ya. Orang ikut Tuhan harus mental baja, mental pahlawan, pantang mundur, tidak lihat-lihat sikon. Orang banyak kalau sikonnya tidak
enak, wah, nggak mau dia. Orang benar, meskipun dia sendiri melawan seluruh orang, dia nggak akan mundur, tetap maju. Ya, nah itu, saudara. Jadi melakukan firman, melakukan ya. Nah, untuk mencapai, saudara, tingkatan kebenaran. Orang juga benar itu ada kadarnya. Ada kadarnya. Beda-beda persentase kadarnya orang. Semakin dia sungguh-sungguh, semakin dia berani, semakin dia benar-benar komitmen, tekun dan seterusnya, dia akan semakin benar. Nah, orang inilah yang ditakuti ya. Saudara, Anda harus menang. Hidup ini menang. Jangan saudara dikecoh. Sebenarnya mau bicara sesungguhnya, saya jujur katakan, kalau Tuhan tidak sayang, sekarang ini sudah masa antikris. Mungkin kita ini sudah nggak ada, sudah dibantai atau apa. Saya jujur katakan. Tapi Tuhan telah berkemurahan karena banyak orang, termasuk saya ini, bertahun-tahun saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa. Kalau antikris berkuasa 7,9 miliar jiwa saat ini, mungkin yang mau selamat cuma 10% orang-orang yang sungguh-sungguh. Karena orang Kristen juga nggak semua bisa selamat. Ya? Karena orang sungguh-sungguh itu kurang. Tapi karena Tuhan berbelas kasihan, Tuhan mendengar doa-doa kita, maka Tuhan bangkitkan orang-orang pahlawan, patriot-patriot. Sehingga Anda nggak tahu ya, di balik layar, di legislasi, aturan-aturan, terjadi peperangan, saudara. Di balik layar ini peperangan sangat dahsyat. Perang yang paling hebat bukan perang nuklir, saudara. Perang mental, perang informasi, perang intelijen. Ya. Kalau nggak ditahan, sekarang kita ini sudah, saudara, DP tanda-tanda itu lockdown, mandatory vaksin, itu DP tanda-tanda. Siapa tidak ada sertifikat vaksin tidak boleh berjual beli. Bayangkan, tidak bisa pergi kemana-mana. Itu sudah menjurus. Saudara tahu binatang yang di Wahyu apa? Itu alam. Lambang binatang. Binatang itu sekarang superkomputer, artificial intelligence. Saudara, seluruh jaringan informasi dunia itu si superkomputer ini bisa menguasai. Dia seperti hidup. Karena itu firman katakan dia binatang. Karena dia bukan makhluk hidup, tetapi seperti memiliki kehidupan tersendiri. Coba saudara, lihat itu. Sekarang Anda masuk Google, coba Anda buka saja. Kasih masuk satu huruf, Anda baru ketik 3 huruf, dia sudah tahu Anda mau bilang apa. Dia bisa tebak, dia bisa baca. Dia kayak hidup. Itu belum apa-apa, saudara. Nah, dan yang hebatnya, saudara, ini pembukaan rahasia. Dia menguasai seluruh informasi, termasuk perbankan, dia kuasai militer, termasuk dia bisa kuasai loh. Kalau dia mau luncurkan nuklir, dia bisa ambil alih, dia bisa kuasai. Kenapa? Ini super artificial intelligence ini atau kehidupan kecerdasan buatan ini. Dia beratus-ratus, beribu-ribu, berjuta kali lebih cerdas dari kita. Orang saja mau bikin perkalian berapa, mesti hitung-hitungan. Kalau dia langsung jelas, langsung semua mendetail. Nah, itu keseluruhan. Binatang itu adalah superkomputer. Kenapa dia? Karena dia seperti ada kehidupan. Tapi dia bukan manusia, bukan hewan. Karena juga
ini superkomputer ini dia memakai seperti memiliki kehidupan karena DNA seseorang ditaruh padanya sebagai ciri khas jati diri daripada, karena kecerdasan buatan itu harus ada karakter. Misalnya orang bikin robot sekarang, banyak robot sekarang Anda tidak tahu persis sama manusia, memang persis. Jadi dia harus ditaruh karakter manusia. Di DNA manusia ditaruh di sedemikian rupa. Sekarang mau hidup bisa berinteraksi bahkan hidup sama dengan bionik begitu. Kalau Elon Musk ini dia bikin, orang lagi kembangkan bahwa otak manusia bisa disambung dengan itu nama link apa? Ini bisa berhubungan dengan kemampuan komputer yang hebat. Misalnya dia punya otak ini disambung dengan rupa internet dong. Jadi orang bisa jadi sangat cerdas. Orang mau informasi apa langsung. Jadi orang ini jadi seperti Android, ya. Jadi data misalnya di rumah saya di laptop ya, di laptop atau di komputer. Nah saya bisa connect, cek, langsung masuk, langsung bisa, oh iya. Bayangkan saudara, sekarang luar biasa. Nah, binatang itu dia memiliki satu DNA seseorang, sehingga seperti dia superkomputer ini ada satu karakter, ada satu kehidupan. Dan orang ini sebenarnya akan menjadi antikris sebenarnya. Dia akan jadi raja dunia pada waktu. Kalau tidak ditahan, dia akan muncul sebagai pimpinan PBB. Dia cukup, orang ini berkarisma, orang hebat dia. Tapi dia ini homoseks, transgender, dia seperti itu, pedofilia, pokoknya semua ada pada dia. Dianya komunis, dianya radikal, dianya ini masih semua itu. Dia itu pangerannya Illuminati. Pokoknya dia, saudara, tidak usah saya bilang itu nama. Sudah ada. Sebenarnya mereka siap, tapi sekarang orang-orang benar telah bekerja. Nah saudara, sekarang kekuatan kita tidak seberapa, tidak bisa melawan semuanya. Tapi yang luar biasa Tuhan beri kita iman. Karena itu saudara, hari-hari ini sungguh-sungguh hidup. Kalau tiba-tiba terjadi segala sesuatu, ya memang masa antikris mungkin Tuhan tahan atau Tuhan tunda. Karena Tuhan dengar doa orang percaya minta keselamatan. Tapi kemudian kalau kita juga orang-orang percaya cuma sibuk dengan diri sendiri, ya tidak peduli tentang kerinduan Tuhan. Nah, mungkin Tuhan bilang, oh iya, supaya mereka punya iman bangkit, Tuhan luaskan itu antikris. Saudara, kalau masa antikris berlaku, tidak ada kebebasan. Orang percaya tidak bisa beribadah. Semua Alkitab dibasmi. Pokoknya cari Alkitab elektronik, tak hapus semua itu. Semua Alkitab elektronik bisa dihapus satu kali. Alkitab disita, dibakar. Ya. Kemudian orang-orang percaya akan dibantai. Bahkan itu penyembah setan orang bikin ikrar. Kalau orang akan berpuasa, orang akan bikin persembahan satu gunung besar. Apa saudara? Mayat-mayat orang-orang percaya. Orang bantai, orang persembahkan. Orang ketua. Jadi saudara, jangan meremehkan kemurahan ini. Sekarang sungguh-sungguh. Saya katakan sebenarnya kita orang percaya juga punya daya, ya, yaitu iman. Itu iman yang sungguh-sungguh. Iman itu
adalah timbul dari mendengar firman dan melakukan firman. Kalau nggak melakukan firman, tidak ada iman. Melakukan firman ini, firman adalah apa? Kebenaran. Yohanes 17:17. Firman itu sebenarnya adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah jiwa Tuhan. Banyak pendeta takut. Tapi saya pastikan kebenaran itu adalah jiwa Tuhan. Jiwa Tuhan itu kebenaran dan keadilan. Nah, orang yang akan berkuasa di dunia ini, yang memiliki iman yang mendasar, orang yang menyatu dengan Tuhan di dalam kebenaran, di dalam keadilan. Udah itu kalau ada hamba Tuhan gak adil, ya itu tandanya dia gak, imannya payah. Hanya orang beriman itu jelas dia harus adil dan benar. Kalau dia nggak benar, itu percayalah, nggak ada kuasa itu. Orang yang berkuasa itu, yang punya iman yang hebat itu, orang yang adil dan benar. Nah saudara, bukan kita tidak berdaya. Kita sebenarnya punya iman itu luar biasa. Lewat iman kita bisa menyerang itu program binatang ini supaya gagal, hancur. Iman itu hebat sebenarnya. Setelah itu saudara, jangan kita pakai iman kita hanya untuk berjuang untuk diri sendiri. Kalau dunia ini hancur, semua susah. Kita harus berdoa kota kita, bangsa kita. Bahkan Tuhan ajarkan selalu di dalam doa sempurna itu. Bapa di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi ini, artinya di seluruh dunia loh ini. Seperti di surga. Hah? Jadi saudara, harus kita betul-betul di dalam pikiran ini, di dalam niat ini, kita harus utamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa di surga, kuduskan nom, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tapi banyak orang, jadilah kehendak-Ku di bumi. Salah saudara. Jadi doa yang benar itu utamakan kehendak Tuhan. Kalau Anda berdoa itu, berdoalah kehendak Tuhan. Nah itu Anda benar. Tuhan. Sekarang Anda tahu kerinduan Tuhan apa? Hah? Tuhan kerinduan atau dia punya kesukaan apa? Hah? Yang Tuhan paling mau sekali. Jiwa. Nah ya, jiwa seluruh bangsa. Hah? Tuhan itu yang dia mau. Bukan dia mau lihat Anda berhasil jadi presiden, jadi apa, konglomerat. Itu nomor berapa itu? Yang dia paling mau sekarang, semua masuk pada keselamatan. Itu kerinduan Tuhan. Nah karena itu kalau berdoa lebih dahulu, doakan itu saudara, apa yang menjadi kehendak. Ingat baik-baik, kehendak dia. Nah, berdoa kehendak orang dulu. Dua salah itu, dua anak berkuasa itu. Sama dia orang, ketika dia mau meminta, langsung dia meminta langsung dia ke keperluan. Dia ke etika ini, sama dia orang menghadap raja. Banyak kalau orang menghadap raja, biasanya pengakuan. Hiduplah Tuanku Raja, keberhasilan, kemenangan, umur panjang. Yang dikami banyak. Begitu dengan Tuhan. Harus orang mengagungkan dia duluan, mengutamakan apa yang menjadi kepentingannya. Lalu orang berdoa, orang jangan salah berdoa, banyak orang salah berdoa. Sehingga doanya mungkin ada kuasa, tapi kurang. Doa yang berkuasa itu doa sempurna.
doa yang mengutamakan kehendak Tuhan. Ya? Elia kenapa doanya berkuasa? Karena dia mengutamakan kehendak Tuhan. Ada ceritanya. Waktu itu kan zaman Elia itu penyembahan Baal itu sangat marak di seluruh Israel. Sampai-sampai Nabi Elia ini melawan 300 lebih nabi-nabi Baal. Bayangkan, satu orang nabi benar melawan 300 lebih. Berarti sudah sangat marak itu penyembahan Baal. Penyembahan Baal itu mempersembahkan anak-anak, macam-macam. Ritual-ritual, seks, apa. Jadi populer, nggak tahu waktu itu memang populer. Sampai Tuhan sangat marah kepada Israel. Seperti pada waktu zaman Musa, Tuhan bilang, aku akan binasakan bangsa ini. Nah, waktu itu apakah Musa juga berdiam diri? Dia juga mengasihi bangsanya, maka dia bilang, oh Tuhan, bagaimana? Dia tawar-menawar dengan Tuhan. Sampai-sampai waktu Tuhan memang kelihatan sangat marah, sampai dia bilang, oh Tuhan, kalau Tuhan mau binasakan bangsa Israel, lebih baik Tuhan binasakan saya dulu. Begitu lagi Elia. Waktu Tuhan punya kemauan, Tuhan sudah marah ini bangsa Israel ini tegar tengkuk, pemberontak, dia mau binasakan semuanya. Dia bilang, Tuhan, jangan Tuhan. Begini dia bilang, Tuhan, nanti kita mau tutup langit itu supaya terjadi kekeringan selama 3 tahun setengah. Nanti mereka akan berteriak-teriak kepadamu, mereka akan minta ampun. Dan benar saudara, Tuhan bilang, kalau begitu laksanakan. Jadi dia tutup langit, tidak ada hujan memang, 3 tahun setengah. Bayangkan itu, sedang 6 bulan tidak hujan, tidak ada pohon itu yang ada pelihara hijau, semua coklat. Kalau 1 tahun tidak hujan, memang rontok semua itu pohon-pohon, kering kerontang. Bayangkan, panas terik berdebu, kemudian tidak ada pemandangan hijau, semua coklat, kering kerontang selama 3 tahun setengah. Sungguh luar biasa saudara. Waktu kelaparan besar itu dikisahkan di Alkitab, di Israel sendiri, orang bikin semacam kumpulan. Jadi kalau hari ini anak si keluarga ini orang korbankan, mau makan, dia besok keluarga sebelah, pokoknya begini, dapat takut. Satu orang rata-rata kurang rupa tengkorak, cari air, ada satu air ya muslim sudah bisa mandi-mandi. Bayangkan hidup siksa, tidak ada panen, semua kurus kering berupa tengkorak, tidak ada yang gemuk. 3 tahun setengah, bayang. Ini apa sudah? Karena apa? Elia sebenarnya bukan dia membenci Israel sampai dia tutup langit, karena dia mengasihi Israel. Nah, kasih Tuhan, hari-hari ini orang mesti kuat, jangan terbawa arus, mesti beribadah. Sungguh-sungguh saudara, karena ini sudah waktu-waktu kesudahan sebenarnya. Kalau sebenarnya Tuhan mau, kalau Tuhan tidak sayang, terus masuk. Tidak ada yang bisa melawan. Memang orang kuasa semua, aturan hukum. Di balik itu orang kuasa. Orang kuasai dana, semua militer di mana-mana, pokoknya di semua hal. Orang, karena ini gerakan bukan gerakan kecil sudah, ini sudah abad-abad, bahkan dari zaman Yesus Mesias. Ya, bahkan di firman katakan antikris itu sudah ada, bahkan di dalam gereja. Orang bergerak bukan cuma di luar gereja, di dalam gereja. Gereja-gereja disusupi, hanya gereja menjadi gereja mati.
Tidak ada Roh Kudus. Cuma ajaran-ajaran pengetahuan firman. Hanya seperti itu. Gereja dipecah-pecah belah, dibenturkan, kemudian dikuasai. Di Eropa, orang bicara menguasai dulu. Belum lama ini. Jadi abad ini. Ini kelompok penyembah setan ya. Orang susupkan sampai orang 8.000 orang, sampai kader-kader masih masuk. Nah, orang-orang ini bergabung jadi jemaat, ada yang sekolah sampai master teologi, doktor teologi, jadi pengurus, jadi pimpinan, jadi orang-orang penting di dalam jemaat, jadi pimpinan gereja. Ya, habis itu sudah dikuasai jadi gereja mati Eropa. Itu tanpa perlawanan. Karena iblis itu licik. Antikris itu licik. Orang mesti tahu ini realita ini. Jangan orang bilang, oh, siapa mau takut Pak Iblis? Orang waspada itu apa yang orang lihat? Saudara, orang mesti waspada karena iblis itu tidak kelihatan. Kalau Anda tidak berjaga-jaga, suami istri bisa bentrok. Dia kasih bakal lain. Kakak adik bakal lain. Bahkan teman dan teman bakal bentrok. Iblis itu harus kita lawan dengan iman. Anda tidak bisa melawan dia dengan kepalan, ya. Biar Anda jago ilmu bela diri. Iblis gak mempan itu. Iblis itu hanya mempan dengan iman. Ya. Jadi kalau Anda imani dia dihancurkan kuasanya. Oke, kasih dalam Tuhan hari-hari ini bangkit ya. Kita bergerak dengan Tuhan. Jangan cuma kita sibuk dengan kepentingan kita ya. Sebenarnya rahasia hidup ya. Rahasia hidup itu tabur tuai, saudara ya. Kalau Anda menyenangkan orang, mungkin orang itu menyenangkan Anda, tapi biasanya manusia itu mengecewakan. Senangkan suami, senangkan istri, senangkan anak, bagus juga, tapi bisa mengecewakan, sering mengecewakan. Tapi orang yang senantiasa menyenangkan Tuhan, niat hati dan kerinduannya, pemberian dirinya itu untuk Tuhan, ya, untuk Tuhan. Itulah yang sempurna. Karena pasti Tuhan juga akan berbuat yang sama terhadap dirinya. Ya, jangan salah, saudara. Jadi kalau Anda mau berkat yang terbesar, nah ini oke, bicara berkat, nah apa? Terus terang, semua orang rindu berkat. Kalau Anda ingin berkat terbesar, gaya hidup kita harus menyenangkan Tuhan. Apapun yang ada pada kita untuk Tuhan. Waktu kita, perhatian kita untuk Tuhan. Coba lihat buktinya. Salomo, dia tidak minta kekayaan, kehormatan, kehebatan, kekuasaan, dia tidak minta. Dia cuma minta hikmat. Karena dia tahu dengan hikmat dia akan hidup benar dan dia akan memerintah dengan benar. Apa yang Tuhan kasih? Tuhan bilang, karena kamu minta hikmat, maka biar kamu tidak minta, aku beri engkau kekayaan dan kemuliaan yang besar. Tidak ada orang selama dunia ini akan lebih kaya daripada engkau. Bayangkan. Daud dia tidak cari harta, dia tidak cari kemuliaan, dia tidak cari kejayaan, dia tidak cari ketenaran, dia tidak cari.
Dia cuma cari persekutuan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Buktinya apa? Yaitu Mazmur itu Anda bisa lihat bagaimana dia punya keintiman. Kalau dia model gitu ya. Waktu dia jaga kambing domba, waktu dia mulai menyembah, memuji, bermazmur, sama antara menyanyi itu. Menyanyi, bermazmur itu artinya dengan pujian dan musik dan dengan kata-kata yang indah. Itu mazmur. Mazmur itu biasanya dengan musik. Nah itulah Daud. Dia punya keintiman dengan Tuhan. Apa yang dia dapat? Coba lihat. Apa yang dia dapat? Dia dapat apa? Kekuasaan, kemasyhuran, kekayaan. Siapa lebih kaya dari Daud di Israel? Daud tidak cari harta, tapi harta benda itu ditambahkan kepada. Begitu itu hidup. Banyak orang cari harta. Amsal sama bilang kalau orang rajin arif bijaksana. Amsal bilang jangan mengejar harta karena harta itu dia seperti akan bersayap dan akan terbang jauh. Betul itu. Banyak orang cuma fokus kekayaan jasmani. Bukan kekayaan dia mendapat nanti. Sewa. Tapi orang cari Tuhan, cari keintiman dengan Tuhan, pasti dia akan dapat semua. Ya. Itu kasih Tuhan, ya. Jadi pilih yang hidup ini yang terbaik. Cari Tuhan. Ya. Cari kedekatan dengan Dia. Anda tidak akan. Banyak orang juga merasa dia sudah dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu yang paham isi hati Tuhan. Kalau nggak paham isi hati Tuhan, berarti Anda belum kenal Dia. Banyak orang pikir dia beragama beribadah sudah bagus, terpola lah. Tapi nggak paham itu maksud Tuhan. Nggak mengerti rencana Tuhan. Orang mengerti hati Tuhan, dia harus fokus menyelami hati Tuhan. Kalau dia fokus menyelami hati Tuhan, pastilah Tuhan dia punya urusan. Tuhan punya urusan. Coba, ada satu ayat terakhir ya. Mazmur 37 ayat 4. Firman katakan demikian. Dan bergembiralah karena Yahweh, karena Tuhan, maka Ia akan memberikan segala apa saja yang diinginkan hati. Saudara, luar biasa ya sini. Ayat ini lebih dari doa. Kenapa? Loh, saudara, bergembira ini. Orang tidak mungkin bergembira kalau cuma dibuat-buat. Ya. Orang pasti bergembira karena ada sesuatu. Ya. Ada sesuatu yang luar biasa yang memang dia alami nyata-nyata. Ya. Apa yang membuat orang bergembira? Dan bergembiralah karena Yahweh, maka Dia akan memberikan apa saja yang diinginkan hati. Itu lebih dari doa. Kenapa orang bergembira? Karena dia mengenal Tuhan. Karena dia intim dengan Tuhan. Karena dia dekat dengan Tuhan. Amin. Luar biasa, saudara. Coba bayangkan seandainya Anda dekat dengan Jokowi. Anda bawa cerita semua rupa cerita teman. Sewaktu-waktu telepon. Halo Pak Jokowi. Max, bagaimana kabar? Ya dia bilang, kita mau mampir Bang Oni besok. Oh boleh Pak. Oh, luar biasa. Ada satu kesukaan yang hebat karena orang nomor 1 di Indonesia ini mengenal kita dan dia mau bergaul dekat dengan kita.
Itu kegembiraan yang hebat. Nah, betapa hebatnya lagi kalau kita mengenal Tuhan dan intim dengan Dia. Sampai kita merasa spesial dengan Dia. Karena Tuhan selalu memperhatikan kita. Memperhatikan kita, menyayangi kita. Sehingga kita, wah, ini bayangkan, sedangkan kita berteman saja dekat dengan Jokowi sudah hebat. Apalagi kita berteman raja ini. Raja segala raja. Raja segala zaman. Oh, seumur hidup saya gembira loh. Seumur hidup. Kalau boleh kegembiraan itu, apapun yang kita alami tidak akan memudarkan kegembiraan. Nah, itulah rahasianya, saudara. Titik temunya di situ. Kenapa orang bergembira? Karena Tuhan. Karena dia hubungan dekat dengan Tuhan. Karena ada hubungan rahasianya itu dengan Tuhan. Karena dia ada proyek rahasianya dengan Tuhan. Jadi orang di dunia ini mereka orang yang nggak gembira, berarti dia nggak ada pijakan. Orang kalau kenal Tuhan ya, di segala saat dia gembira loh. Kenapa? Dia punya jaminan loh. Dunia ini pun melawan saya tidak takut. Karena saya dengan Tuhan. Karena saya akrab dengan Tuhan, saya intim dengan Tuhan. Saya kenal baik dengan Dia, Dia memperhatikan saya. Dia membela saya, Dia menolong saya. Hari begitu kasih Tuhan, hari-hari praktek. Bagaimana Anda untuk dekat dengan Tuhan? Setiap saat hati pikiranmu selalu kepada Tuhan. Jangan cuma maunya Tuhan yang berkati saya. Jangan juga begitu. Yang pokok pertama, bagaimana saya menyenangkan Tuhan. Itu. Firman katakan Mazmur 91 ayat 14. Karena hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Ini orang melekat hatinya kepada Tuhan. Tuhan bilang mana? Aku akan meluputkan dia. Aku akan mengangkat dia. Aku akan mempermuliakan dia. Dan kunyatakan keselamatan yang daripada. Orang hatinya melekat pada Tuhan. Amin. Haleluya. Amin Pak Jeffrey. Melekat pada Tuhan. Nggak usah takut. Hidup ini enjoy. Cuma memang boleh salah arah. Yang penting orang di arah yang benar, Tuhan pelihara. Enjoy saja. Tuhan pelihara, Tuhan beri makan. Tuhan bilang, sedang burung pipit di udara aku pelihara. Orang juga kalau hidup dengan Tuhan, yang penting di jalan yang langkah-langkah kita itu menyenangkan Tuhan. Ya. Jangan terpancing dengan orang dunia, dengan teman-teman. Jangan usah kalau itu bertentangan dengan Tuhan, jangan. Nggak usah dengar. Nah, karena terlebih kebahagiaan, terlebih keselamatan, orang tidak bisa campur. Ya. Manusia itu rata-rata mengecewakan. Tidak ada yang sempurna. Sedang anak, istri, suami bisa mengecewakan. Ya. Memang kalau orang beri perhatian khusus, orang berbuat baik, kalau anak, istri, suami, kadang-kadang orang juga dibalas. Ya. Orang anak-anak, orang ketuk doa-doakan, perhatikan perlu. Orang juga ingat orang tua, ya. Tapi jangan jadi itu yang terutama. Yang terutama harus Tuhan, ya. Tuhan apa Tuhan mau sekarang? Itu. Apa Tuhan mau? Pahami itu. Tuhan mau sekarang seluruh dunia dituai, diselamatkan. Untuk orang ini cuma sibuk orang pediri, sibuk orang pe keluarga, lebih dari atas segala-galanya. Seperti salah itu. Yang pokok itu Tuhan dulu. Kamu suka bahagia, mau suka berhasil, mau suka maju, mau suka berkembang.
Utamakan Tuhan, itu dia prinsip. Utamakan Tuhan pe rencana, Tuhan pe mau apa, ya, supaya kalau kita utamakan Tuhan, ini hukumnya, ini hukum di dunia dan di surga sama. Kalau kita utamakan Tuhan, Tuhan utamakan kita. Tidak mungkin salah, tidak mungkin tidak. Pasti itu. Orang buka mata langsung berpikir Tuhan pe rencana, Tuhan pe mau. Nah itu tuh pokok. Hanya orang oh iya, menyembah bagus lah. Tapi yang pertama tuh harus Tuhan berikan itu apa Tuhan mau kerja. Tuhan pe mau apa. Tuhan pe rencana bagaimana. So sampai di mana dia pe rencana jalan ini di seluruh dunia. Orang berpikir Tuhan pe mau dulu. Ya, oke? Begitu. Nah ini kebenaran tertinggi sudah. Kalau Anda sudah masuk pada titik fokus itu, saya tidak khawatir Anda. Ya, apapun terjadi Anda akan berhasil. Kalau kita punya pola pikir seperti itu, ya. Pola pikir. Sekali-sekali coba Anda meditasi atau apa namanya, Anda berlutut atau apa, all out, berikan terbaik. Kalau menyembah itu, kita harus beriman sampai mulai ke atom tubuh kita itu menyembah Dia. Bukan cuma perkataan, oh Tuhan, Engkau sungguh hebat dahsyat, itu perkataan. Tapi juga di dalam jiwa, pikiran, segenap roh, kita memuji Dia, bermasmur. Kadang-kadang orang kalau memang menyembah sungguh-sungguh, dia bisa menari-nari. Benar itu. Karena dia terbawa, bukan cuma di hati pikiran, tapi tubuh juga berekspresi. Ya. Ada juga yang menyembah Tuhan duduk diam, oke loh. Sampai tubuh kram, sakit. Tapi itulah, kita tidak usah hiraukan, kita persembahkan. Nyeri, sakit, dan segala derita itu seperti persembahan. Seperti tubuh kita ini dibakar. Seperti domba yang dibakar. Ya, dikorbankan itu. Dibakar daging kita ini. Tidak apa-apa. Kalau Anda sudah paham pengorbanan seperti itu, Anda sudah mulai dalam. Ada orang, kalau dia tidak enak, dia tidak menyembah Tuhan. Padahal justru waktu saat dia sungguh-sungguh fokus menyembah, mungkin kalau dia sering lemah kalau duduk diam, tidak apa-apa. Berdiri, jalan-jalan, kita memuji, menyembah, bermasmur. Kalau boleh menari. Karena ekspresi pujian juga, kalau tubuh ini, itu tarian. Daud itu sangat pintar sekali kalau dia menari. Sudah terbiasa. Karena dia biasa menyembah Tuhan all out. Jadi sehingga tubuhnya berekspresi. Menaikkan puji-pujian dalam bentuk tari-tarian. Mulutnya bermasmur, menyanyi. Tubuhnya menari. Biasa. So itu orang model manusia seperti Daud itu, dia punya fisik yang hebat. Daud itu tercatat seorang, dia posturnya tidak besar, kecil, tidak gemuk, tidak, tapi dia sangat kuat. Dia berani melawan singa beruang, bayangkan, dan gerakan cepat. Kenapa? Dia bisa memuliakan Tuhan dengan fisiknya, bukan cuma mulut. Kalau hamba Tuhan, perhatikan, hamba Tuhan cuma biasa memuji Tuhan dengan mulut. Biasanya lebih badan gendut-gendut. Kenapa? Karena tubuhnya tidak dieksplor untuk Tuhan. Tapi orang, kalau dia bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, all out lah. Orang ini dia punya keseimbangan yang bagus. Fisiknya, jiwanya, rohnya, pikirannya kuat. Ya. Karena dia berekspresi sering dengan tubuh. Coba lihat, orang sehat, kalau orang biasa menyembah Tuhan dengan tangan, dengan tari-tarian, dia betul-betul dia memberikan terbaik. Orang seperti orang begitu ini
cenderung sehat dan kuat dan lincah, gesit. Ya. Tapi orang reputasinya malas-malas. Orang seperti ini banyak, ini kenyataan di lapangan ya. Banyak sakit-sakitan, ya begitu, lemah, tidak gesit. Kenapa? Tidak tahu. Nah ini saudara. Jadi apa saudara? Apa yang kita beri, itulah yang akan kita terima. Ya, kalau kita memberikan tenaga kita kepada Tuhan, sungguh-sungguh, kita akan terima kembali berkali-kali lipat tenaga dan kesehatan. Orang saja menyembah Tuhan, muji Tuhan, jaga gengsi, jaga wibawa. Orang seperti ini justru nggak berwibawa loh. Tapi orang berani memberikan, menghampakan diri. Seperti kanak-kanak yang polos, dia melepaskan wibawa kehormatannya, dia persembahkan pada Tuhan sebagai persembahan. Orang seperti ini, dia cenderung semakin hari semakin dihormati, semakin dikagumi orang, semakin disayangi, ya, semakin dipandang. Kenapa? Dia mempersembahkan. Apa yang kita persembahkan, itulah yang akan kita terima, saudara. Apa yang kita tabur, kita tuai. Kalau kita tanam cabai, ya kita menuai cabai. Nggak mungkin kita menuai durian, nggak mungkin. Nggak ada sejarah itu. Kalau kita memberi kehormatan, kita persembahkan ke Tuhan, kita akan menerima kehormatan berlipat kali ganda. Begitu, saudara. Ya, rahasia hidup ini. Kalau kita persembahkan kekayaan dan kehormatan kita kepada Tuhan, kita juga akan dapat kekayaan dan kehormatan berlipat kali ganda. Ya, ingat itu. Kalau kita berikan hidup kita untuk Tuhan, sehingga yang kita pikirkan setiap saat, apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan maunya apa untuk dunia ini. Jangan berpikir cuma konteks kita, keluarga atau kelompok jemaat. Kita berpikir apa yang Tuhan mau, ya. Maka kita akan menerima. Ya. Ya, oke. Sama si. Terus Nah, puji Tuhan.